Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebutkan 4 kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerima. Yang ketiga adalah memahami isi pokok kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih jauh memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan menjabarkan iman itu apa dan kitab-kitab Allah itu apa. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Sedangkan kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Jadi kesimpulan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Materi kita yang kedua adalah macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, turunnya di Mesir untuk Bani Israel, berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, turunnya di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turunnya di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir adalah yang keempat, kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turunnya di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum syariat, muamalat, dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baik, materi kita yang ketiga adalah kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syari atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Sebagai berikut. Yang pertama, larangan. 1. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, jangan membunuh sesama manusia. Yang kelima, larangan berbuat zina. Yang keenam, larangan mencuri. Yang ketujuh, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kedelapan adalah larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itulah 8 larangan. Dan adapun 2 perintahnya, yaitu yang pertama, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kedua, berilah hormat kepada bapak ibu. Yang kedua adalah kitab Zabur. Adapun isi kandungan kitab Zabur berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat dan hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda
kerakusan, dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu kitab suci Al-Quran. Ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab-kitab Allah dan hari akhirat. Yang kedua adalah syariat, berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti dan perilaku. Yang keempat, muamalah atau jiwa sosial. Yang kelima adalah tarikh atau berbicara tentang sejarah. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Adapun cara beriman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu ada 3. Yang pertama, percaya terhadap adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dilakukan sebagai wujud kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, yaitu mempelajari isi kandungan Al-Quran. Cara lain yang bisa kita lakukan sebagai seorang Islam adalah mempelajari isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang Muslim dianjurkan untuk tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga mempelajari isi kandungannya. Hal ini karena semua kitab yang diturunkan sebelumnya juga turut serta dibahas dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah mengimplementasikan ajaran Al-Quran. Salah satu cara yang tidak boleh kita tinggalkan untuk dilakukan adalah mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sikap yang bisa kita praktikkan langsung adalah dengan selalu menghargai orang lain serta menjalankan toleransi antar sesama umat beragama. Demikianlah 3 cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, itulah pelajaran hari ini. Kita tutup dengan sebuah pantun. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.